Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Keluarga, edisi Minggu Biasa ke-28 dengan tema Syukur Atas Cinta. Para saudara yang terkasih, pernah para siswa didampingi guru mereka membuat mini riset. Nasi putih ditaruh dalam satu piring, diletakkan di satu ruangan. Setiap hari guru meminta para siswa melihat nasi putih itu dan memberikan perlakuan yang berbeda. Ada nasi putih yang kalau dilihat kepadanya diucapkan, "Aku sayang kamu." Ada nasi putih yang hanya dilihat tanpa ucapan apa-apa. Setelah 3 hari ternyata hasilnya, nasi putih yang tanpa perlakuan menjadi busuk, sedangkan nasi putih yang dengan perlakuan, ucapan, "Aku sayang kamu," masih baik. Dari mini riset ini ditarik kesimpulan, ternyata energi cinta memiliki kekuatan yang luar biasa. Bacaan hari ini mengisahkan tentang orang yang sakit kusta. Kusta sering diakronimkan kurang sekali cinta. Betulkah demikian? Para saudara yang terkasih, kusta zaman dahulu berbeda dengan sekarang. Zaman dulu, kusta sulit disembuhkan. Kusta juga menular, sehingga orang kusta itu menjijikkan. Dianggap sebagai penyakit kutukan karena dosa seseorang. Orang kusta dikucilkan, sehingga ia seperti dikuburkan sebelum mati. Orang kusta dengan demikian kurang diperhatikan. Maka orang kusta sering disebut kurang sekali cinta. Akhirnya seperti nasi tadi, cepat busuk. Demikian pula orang kusta, sakitnya semakin parah, menebar bau busuk, dan akhirnya semakin cepat mati. Tidak mengherankan Naaman, perwira orang Syria yang menderita karena kusta, merasa berat dalam hidupnya. Di samping sakit fisik, ia juga sakit psikis. Ketika ia sembuh, setelah mendengarkan petunjuk Nabi Elisa, ia sangat bersyukur. Tanda syukur tidak hanya memberikan persembahan, tetapi dia meminta tanah satu bagal untuk nantinya menyembah Tuhan di negerinya, di Syria. Cinta Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit kutukan yang dialaminya. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta yang minta belas kasih-Nya. Yesus meminta mereka menunjukkan diri mereka kepada para imam bahwa mereka telah sembuh. Dalam perjalanan, mereka sadar bahwa mereka telah sembuh dari kustanya. Namun dari 10 orang, hanya 1 yang kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus. Ke-9 yang lain lupa bersyukur. Mungkin karena sibuk mematuhi hukum Taurat, atau karena saking senangnya ingat keluarga dan orang-orangnya, dan lupa pada Yesus. Yesus memuji orang yang berterima kasih dan mengucap syukur atas kebaikannya. Padahal orang itu adalah orang Samaria atau orang yang tidak beriman. Iman ternyata bisa melupakan orang pada Tuhan karena terlalu terbelenggu dengan ritus atau adat yang ribet menjelimet. Iman harus membuat orang semakin bersyukur atas kasih Tuhan. Semakin orang bisa bersyukur,
semakin orang beriman kepada Allah. Para saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur atas cinta Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur akan membuat kita ringan. Kita dijauhkan dari segala ambisi dan keserakahan. Hidup penuh syukur tidak hanya menyehatkan psikis, tetapi juga fisik kita. Sebaliknya, keluhan akan membuat hidup kita berat. Keluhan demi keluhan akan membuat kita semakin frustasi dan tidak melihat kebaikan Tuhan dan sesama kita. Fisik kita tentunya akan semakin sakit. Ketika orang berterima kasih kepada kita, kita akan menjadi berarti dan bahagia. Apalagi kalau kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan pasti akan senang dan memberikan kita berkat lebih lagi. Semakin banyak bersyukur, bersyukurlah. Dengan semakin banyak bersyukur, memberikan cinta dan kebaikan kepada sesama. Seperti Naaman dan orang kusta tadi, bersyukurlah selalu. Hidup kita akan lebih sehat dan dunia lebih indah untuk dihidupi. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan komen video ini. Tuhan memberkati.